Rasa begah atau kembung bisa saja kita alami. Ya, penumpukan gas di perut maupun usus hal umum yang menyebabkan perut kembung. Perut kembung yang disebabkan oleh gas akan menimbulkan rasa tak nyaman bahkan nyeri. Hal ini bisa terjadi akibat makanan tak tercerna dengan baik bahkan rusak. Perut kembung juga bisa disebabkan masuknya udara ke dalam perut loh pemirsa. Namun perut kembung juga kerap kali dikenal sebagai gejala masuk angin. Kembung terjadi bisa saja pertanda Anda terkena penyakit serius. Ya, rasa begah ataupun nyeri bagian lambung bisa saja Anda terkena penyakit GERD. Tapi benar nggak ya? Perut kembung kadang dianggap hal biasa oleh sebagian orang. Namun nyatanya kebiasaan buruk seperti telat makan bisa menimbulkan penyakit serius dengan gejala perut kembung. Fakta atau mitos kalau perut kembung bisa menjadi gejala awal dari penyakit serius? Berikut simak ulasannya bersama dokter di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa. Dan tentunya saya tidak sendiri hari ini bersama partner saya. Ya, selalu menemani Anda Dr. Indra Bekti. Ya, Kak, Dokter itu tadi kandungan ini kalau ini. Wah iya, Kak Bekti tadi kita udah lihat tayangan mengenai orang yang sering mengalami perut kembung nih. Aduh, kalau itu bukan sering mengalami, kan tiap hari saya dikembung Tiap perutnya. hari kembung, oh apakah itu kembung atau bukan tuh? Ya benar, makanya kita harus perlu tanya nih, kembung atau buncit ya. Nah itu dia, katanya juga sering kembung itu gejala penyakit serius, itu bener nggak sih Kak Bekti? Nah sekarang udah ada Dokter Irsan Hasan, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dok. Selamat pagi juga, baik, alhamdulillah. Nah dok, ini perut saya ini kembung atau lemak dok? Atau apa dok? Ya, sekarang kita mulai dari istilah dulu ya. Ya betul. Harus dibedakan antara kembung dan buncit. Ya betul. Buncit belum tentu kembung. Ya. Kembung kadang-kadang kelihatannya buncit. Ya. Karena dari buncit itu bisa buncit karena gas, bisa buncit karena air penumpuk karena penyakit-penyakit tertentu, bisa buncit karena lemak. Nah, kalau kita ngomong soal kembung, berarti karena gas. Karena gas. Jadi yang kita bahas hari ini adalah buncit atau kembung karena gas, bukan karena lemak. Siap dok. Baik dokter, nih ada fakta mitos yang beredar di masyarakat nih dok. Pola makan yang sering tidak teratur dok, ini menyebabkan perut sering kembung dok. Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta. Fakta, pola makan. Tapi seperti biasa, saya katakan bahwa tidak sepenuhnya betul. Memang tidak teratur makan bisa bikin kembung. Tapi tidak berarti setiap tidak teratur makan lalu jadi kembung. Tidak teratur itu kan maksudnya dia telat makan siang, telat makan malam lalu jadi kembung, belum tentu. Banyak orang yang telat makan tidak kembung. Bahkan ada orang-orang yang kembungnya justru dipicu oleh makan. Kalau dia puasa malah lebih enak. Kalau dia makan malah jadi kembung. Jadi kalau dia makannya ditunda, ya kembungnya juga mundur. Gitu. Baik, seperti itu ya. Nah, selanjutnya nih dok, kalau fakta mitos selanjutnya nih dok, perut kembung yang disertai dengan panas dingin itu bisa jadi gejala serangan jantung dok, atau kelainan dok. Itu fakta atau itu mitos? Fakta. Oh fakta. Nah, ada penyakit-penyakit di pencernaan yang gejalanya mirip serangan jantung, sehingga kadangkala terlewat dianggap sakit pencernaan, tahu-tahu meninggal mendadak karena serangan jantung. Sehingga muncullah berita bahwa si ini meninggal karena GERD, si ini meninggal karena sakit MAH. Padahal sakit MAH tidak membuat orang meninggal mendadak. Apalagi kalau yang meninggal itu selebriti temannya Indra, nah yang pokoknya di blow up sehingga orang jadi ketakutan. Tapi memang beberapa penyakit jantung itu bisa menimbulkan gejala seperti pencernaan. Kalau area jantung yang kena itu bagian bawah, itu gejalanya bisa kembung, bisa diare, bahkan bisa nyeri di ulu hati. Tapi tadi seperti dikatakan, kalau dia serangan jantung, kadang ada keringat dingin, ada rasa berat di dada, atau menjalar ke tangan dan lain-lain. Baik dok. Baik begitu dokter. Nah selanjutnya nih dok, fakta mitos berikutnya dok. Ini MAH dan GERD ini menyebabkan perut sering kembung. Nah ini fakta atau mitos dok? Saya jawab mitos saja deh. Mitos. Aja deh. Pakai ada mitos aja deh gitu ya. Karena bedanya si GERD sama kembung tuh apa dok? Betul pertanyaannya. Apa bedanya GERD sama kembung sama MAH? Karena GERD harusnya nggak bikin kembung.
GERD itu adalah gejala asam yang naik ke atas. Gejalanya panas di dada. Di dada ya. Karena yang dia serang ini kerongkongan, saluran makan yang di sini. Ya, jadi kalau dibilang panas dalam itu dok? Kalau panas dalam itu kadang-kadang infeksi malah. Oh. Yang dibilang orang panas dalam atau sariawan. Jadi itu umum banget tuh. Kalau orang bilang panas dalam tuh bisa macam-macam. Nah, tetapi ini adalah panas di dada, rasa kayak terbakar, sehingga kita dengar istilah bahwa gejala GERD itu adalah heartburn, terbakar di dada. Bahkan ini pun bisa mirip serangan jantung. Tapi kan yang ditanya tadi kembung. Ya. Nah, kembung itu adanya di lambung. Di lambung. Nah, memang istilah kita mah lah ya. Mah itu bisa muncul, jadi bukan menyebabkan. Mah itu bisa muncul dalam bentuk berbagai gejala. Bisa kembung, bisa perih. Ini yang paling sering dua ini. Nah, kalau jadi pertanyaannya, bisa nggak orang sakit mah gejalanya kembung? Bisa. Jawabannya bisa. Jadi kembung memang salah satu gejala dari mah tapi bukan dari GERD. Bukan dari GERD ya, dok ya. Betul. Nah, ini kenapa orang bisa kembung dan apakah kembung ini adalah tanda-tanda penyakit serius, dok? Nah, dok, katanya dok, ini sering dikaitkan nih dok dengan kata dokter tadi serangan jantung, lalu juga bisa kanker usus, atau mungkin infeksi saluran cerna lain nih dok. Nah, ini bagaimana dok? Baik, jadi pertanyaannya apakah kembung itu bisa penyakit berbahaya? Bisa. Tapi tidak selalu penyakit berbahaya. Sebagian besar kembung yang hanya kembung saja biasanya tidak berbahaya. Kita harus curiga bahwa kembung ini sudah masuk dalam tahap yang berbahaya kalau ada gejala lain. Tadi kita udah bahas jantung ya, ada gejala lain di dada dan lain-lain. Kembung ini bisa gejala dari kanker, bisa. Kanker itu bisa di lambung, bisa juga di usus besar. Tetapi biasanya orang dengan kanker itu gejalanya progresif, makin lama itu akan makin berat karena dia bertumbuh. Nah, gejala yang muncul misalnya berat badan turun. Khas pada pasien kanker adalah penurunan berat badan. Kalau kembung, terus berat badan makin turun, curigalah adanya kanker. Kemudian kembung lalu terlihat makin pucat misalnya, berarti ada anemia, ada perdarahan di lambung. Jadi kemungkinan ada perdarahan di dalam. Kemudian kembung ada kesulitan buang air besar. Jadi tadinya buang air besar tiap pagi, kok sekarang buang air besarnya jadi sekali 3 hari, sekali 4 hari, atau kebalikannya, buang air besarnya jadi 2 kali, 3 kali sehari, terus cair, lembek dan sebagainya. Hati-hati. Jadi kita harus waspada kalau kembung ini disertai sesuatu gejala yang lain. Terus dokter, evaluasinya ini berapa lama dok? Karena kan kalau misalkan cuma sekali 2 kali itu mungkin belum gitu, ini berapa lama nih? Ya, umumnya sih dipakai batas 3 bulan. Tapi kita harus melihat, jangan menunggu terlalu lama kalau gejalanya ini kelihatannya hebat. Misalnya nih, contoh saya ambil, sekali buang air warnanya hitam. Hitam itu buang air besar artinya ada luka di lambung. Ada darah di lambung. Karena darah bercampur asam akan mengeluarkan warna hitam. Jangan nunggu sampai 3 bulan hitam terus, gitu. Karena ini sudah perdarahan. Kalau berat badan turun, kan waduh, saya dengar kalau berat badan turun kita harus curiga kanker. Turunlah setengah kilo gitu. Ya lihat dulu turunnya kenapa nih? Karena makannya memang berkurang atau enggak. Nah, tunggu, ternyata kok makin turun, makan saya biasa. Datanglah untuk pemeriksaan. Nah, itu kalau ada yang sakit kembung normal dan kembung yang nggak normal itu seperti apa sih dok? Sebenarnya? Biar masyarakat tahu, dan aku juga pengen tahu nih dok. Bagus pertanyaannya. Jadi di kita ada istilah namanya dispepsia fungsional. Kembung atau mah itu kalau di bahasa medisnya adalah dispepsia. Dis itu nggak bagus, jelek, pepsia itu pencernaan. Jadi pencernaan nggak beres, dispepsia. Dispepsia ada yang organik, ada yang fungsional. Dikatakan normal adalah tadi dispepsia fungsional. Nah, sayangnya untuk benar-benar tahu apakah dispepsia itu fungsional, jalan terbaik adalah endoskopi, diteropong ke dalam. Kalau di dalamnya tidak ada luka, tidak ada tumor, tidak ada tanda radang, inilah yang disebut dispepsia fungsional. Dan saya menemukan bahwa kebanyakan kembung tanpa gejala turun berat badan dan perdarahan, sebagian besar adalah dispepsia fungsional. Jadi nggak ada apa-apa di dalam. Nah, pasti pertanyaannya, kalau nggak ada apa-apa, kenapa kembung dong? Oh, banyak faktor yang bisa bikin orang kembung. Dia sensitif terhadap makanan. Misalnya makanan-makanan yang memproduksi gas. Misalnya tadi karbohidrat, serat, kol, sawi, kacang-kacangan. Itu justru bisa bikin
gas. Bahkan ada juga orang kembung karena stres. Stres bisa bikin kembung. Betul. Psikologis gitu ya, Dok? Psikologis, betul. Bisa juga kembung itu karena makan sambil ngobrol. Sehingga dianjurkan pada yang tipe kembung, jangan ngobrol sambil makan karena gasnya banyak ketelan. Oh, termasuk ya, Dok ya? Termasuk. Masuk. Atau makan buru-buru gitu karena banyak kerjaan, cucut makan. Itu ngebut tuh. Nah, gasnya banyak. Jadi dianjurkan kalau orang yang kembung jangan makan sambil ngobrol. Tahan deh ngobrolnya dulu. Tahan ya. Kemudian makan aja dulu. Makan aja. Makannya nyantai gitu. Iya. Dan juga nggak boleh langsung porsi besar. Kaget Begitu. nanti ya, Dok ya, Kaget, lambungnya ya. tuh. Baik. Betul. Oke, Dok.